Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eni Priani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eni Desanti. Beliau adalah guru mata pelajaran PJOK di SMAN 23 Jakarta. Assalamualaikum Bu Eni Desanti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya, oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Eni. Setelah percakapan praobservasi ini, saya akan mencoba mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau di lapangan. Adapun tujuan dari supervisi kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa SMA 23. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ya Bu Eni ya. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang nanti akan diobservasi seperti apa? Oke. Untuk nanti yang materi yang akan saya observasi adalah di observasi itu kan materinya senam irama. Senam irama. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami dan mempraktikkan kombinasi gerakan berirama dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Oke. Yang kedua, mengevaluasi gerakan senam untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu Eni. Oke. Kalau saya boleh tahu Ibu Eni, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran pada saat nanti observasi di kelas? Oke. Area yang ingin saya capai adalah pertama yang kognitif. Iya, baik. Area kognitifnya itu adalah mengetahui gerakan-gerakan dasar dari senam irama. Iya. Oke, untuk afektifnya saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab saat proses pembelajaran. Iya. Kalau psikomotornya tentunya anak-anak bisa melakukan gerakan senam dengan variasi gerakan yang mereka buat. Oke, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti itu ada 3 ya Bu ya. Di ranah afektif atau sikap, kemudian di ranah kognitif atau pengetahuan, dan di ranah psikomotorik ya Bu Eni. Oke, baik Bu Eni. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan dari saat observasi nanti, baik dari model pembelajaran yang mungkin atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan, seperti apa yang Ibu rencanakan? Oke. Yang pertama mungkin dari model dulu ya Bu ya. Ya, model pembelajaran ini saya akan gunakan project based learning. Project based learning. Produk akhirnya adalah gerakan senam keseluruhan. Terus kemudian strateginya saya akan gunakan latihan perbagian. Karena nanti anak-anak akan latihan pemanasan dulu, inti baru pendinginan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya mungkin saya akan memberikan video dulu, video pembelajaran tentang gerakan dasar senam. Nanti mereka melihat ada gerakan kaki, ada gerakan tangan. Nah, setelah itu nanti mereka akan membuat kombinasi gerakan dari gerakan dasar tersebut. Baik. Oke, gitu secara berkelompok. Jadi di sini kan Ibu tadi mengatakan bahwa model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah model pembelajaran project based learning. Pastinya akan ada produk yang akan dihasilkan dari siswa tersebut. Nah, produknya itu berupa video ya. Tadi kalau saya tidak dengar. Nah, videonya ini nanti dikumpulkannya di Google Drive atau di YouTube atau gimana? Untuk pertama mungkin saya akan kumpulkan dulu di Google Drive. Kalau misalnya ini layak untuk dikonsumsi publik dan bagus gitu ya untuk dicontoh sekolah lain mungkin atau kelas-kelas lain, mungkin saya akan upload beberapa gitu Bu. Jadi nantinya bisa jadi referensi untuk pembelajaran di sekolah lain juga. Ya, jadi kalau hasilnya bagus mungkin nanti
ditaruh di YouTube ya. Betul. Biarin bisa dilihat sama halayak umum. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kelima, jika boleh saya tahu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran senam ini di kelas 12 IPA 2. IPA 2. Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Nah, jam ke berapa? Jam ke 1-2 Bu. Jam 1 ke 2 ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir yang mungkin akan saya tanyakan sebelum kita mengakhiri percakapan kali ini, apa hasil yang dapat ibu dapatkan dari percakapan pra observasi kali ini? Oke, yang pertama mungkin saya akan lebih menyusun rencana pembelajaran saya lebih baik lagi, mulai dari mencari video referensi untuk pembelajaran nanti, terus metode dan model yang saya gunakan, dan kemudian mungkin akan saya bagi-bagi kelompok dulu Bu sebelum masuk pembelajaran. Mungkin bisa juga berdasarkan kemampuan siswa, misalnya kemampuan siswa yang motoriknya lebih baik akan dibagi rata, mungkin yang motoriknya kurang baik akan dibagi rata juga, jadi supaya semuanya sama-sama jalan gitu ya. Sama-sama belajar. Betul, gitu, saling mengajari kan ya. Iya, betul. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau saya boleh tahu dari skala 1 sampai 10, Betul. Rencana yang Ibu rancang ini apakah akan berhasil atau tidak dari skala 1 sampai dengan 10? Kalau misalnya saya mempersiapkan dengan baik, sepertinya kalau dari skala 1 sampai 10 saya bisa 8,5 lah. 8,5 berhasil ya? Berhasil. Bahkan bisa lebih mungkin ya Bu bisa. ya? Karena kan kita belum coba ya, jadi belum tahu nih hasil seperti apa. Tapi kalau misalnya kita rencanakan dengan baik, sepertinya akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, saya nanti minta izin ke Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan observasi kelas. Saya juga akan mencatat dan melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas dan di lapangan. Kemudian setelah melakukan observasi, kita akan mengadakan percakapan pra observasi nih Bu, yang akan nantinya didampingi oleh pengajar praktik. Jadi setelah pra observasi, nanti ada observasi yang akan dilaksanakan di tanggal 6 Februari ya Bu ya, di kelas 12 IPA 2. Nanti setelah setelah observasi maka akan ada pasca observasi. Terima kasih Bu Eni atas waktu yang diberikan oleh saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa datang di saat observasi di hari Selasa 6 Februari jam pertama dan kedua di kelas 12 IPA 2. Oke. Demikian percakapan kita kali ini, sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, berjumpa lagi di dengan saya di channel yang sama. Udah lama kan kalian yang dengar itu? Oke, hari ini sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, alhamdulillah berarti semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah membuat kombinasi gerakan dan membuat gerakan senam kreasi sekitar kurang lebih 10 menit. Tapi poin-poin pentingnya yang pertama adalah kalian ada nilai kerjasama dan tanggung jawab. Itu ya, kerjasama nanti dalam kelompok membuat gerakan kombinasi senam. Oke, yang kedua kalian bisa mengevaluasi gerakan kesalahan dalam senam. Itu aja. Oke, terima kasih.
Dengan materi kita hari ini yaitu senam irama. Kita akan main games. Kalau saya ngomong 1 kali, tepuk 1 kali. Kalau saya ngomong angka 2, tepuknya 2 kali. Tapi kalau 3, kalian berdiri. Paham? Siap ya? Konsentrasi. Siap nih? Kalau 1 kali apa? 1 kali. Kalau 2? 2 kali. Kalau 3? Yang terlambat berdiri maju ke depan. Oke? Siap? 2, 1, 2, 3. Nanti viral, jangan sampai terlambat lagi. Oke, silakan duduk dulu. 4, duduk. Oke? Jadi 1 tepuk 1 kali, 2 tepuk 2 kali, 3 berdiri, 4 duduk. Jadi kalau belum ada angka 4 berarti tidak duduk. Siap ya? 2, 1, 2, 4. Yang kamu tahu tentang senam irama itu ada gerakan apa aja? Kan ada 3 tuh. Yang pertama pemanasan, kedua inti, terus pendinginan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ternyata Erik sudah tahu ya. Jadi dalam senam itu memang ada pemanasan, inti dan pendinginan. Nah, itu semua ada perbedaannya. Perbedaannya dari gerakan terutama. Jadi kalau yang ibaratnya slow dulu, terus agak meningkat nih levelnya lebih naik, terus turun lagi. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan video tentang gerakan dasar senam. Ada gerakan kaki dan gerakan tangan. Nanti saya akan minta 4 orang maju ke depan untuk memulai dulu ya. Oke, ini ada 1 video ditampilkan oleh anak SMP. Ini gerakan kaki. Ada yang namanya 1 matching atau gerakan jalan di tempat. Kemudian ada single step ke arah samping. Tutup. Oke. Sering kan kalian lihat ya di video-video atau misalnya gerakan senam ibu-ibu depan supermarket tuh. Mereka kan pakai ini. Ini gerakan dasar itu dari sini. Cuma nanti dikombinasikan dengan gerakan tangan. Heel touch, high heel. Jadi pakai tumit. Biasanya ke dalam senam juga hitungannya itu 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan. Supaya apa sih? Supaya lebih mudah mengingatnya dan tidak terlalu banyak. Coba bayangin kalau 1 kali 50 hitungan. Terlalu banyak. Two touch, single arm, samping. Beda ya sama one step atau single step. Oke, ini gerakan kaki cepat. Kemudian ada gerakan tangan. Oke, ini masih gerakan kaki. Serius banget ya. Baik, ini udah proses gerakan. Sikat ya. Nah, kalau gerakan tangan sebenarnya tidak terpaku yang ada di sini saja, jadi masih bisa
dengan gerakan saya ke muter juga boleh gitu ya. Jadi nggak mesti yang harus ada di sini. Oke, saya nanti minta 4 orang ya maju ke depan untuk buat satu kombinasi gerakan, satu aja. Oke, saya minta Alpiero, Delistio, Satria, Januati dan Windy. Silakan maju ke depan, pikirkan satu gerakan kombinasi senam. Beda-beda ya. Oke, banyak kan? Silakan dulu, balik dulu. Satu orang satu aja, satu kombinasi dengan kaki dan tangan. Nah, matching dengan apa misalnya? Atau heel touch dengan? Oke, udah Win? Ya, Windy dulu ya, yang udah dapet nih. Silakan Win. Oke. Tadi ada ya di video ya? Ada, mantap. 8 hitungan Win. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup ini. Kasih tepuk tangan. Oke, ya Doti. Oh, di ke atas ke bawah. Pakai kakinya apa nih? One step, single step. Single step. Makasih Win. Kasih tepuk tangan. Berapa hitungan? Hitung. 2. Oke, cukup. Heel touch atau two touch? Two touch karena pakai gigit ya, kayak gigit gitu. Oke, paham berarti ya? Sip, mantap. Kasih tepuk tangan untuk Alfian. Terakhir nih, pelajaran terakhir. Ayo, Satria. Yes, mantap. Sekarang sekalian kita belajar ya, kan tujuan pembelajaran kita itu tadi ada membuat kombinasi gerakan, terus kemudian mengevaluasi kira-kira gerakan yang Satria lakukan yang kesalahannya di bagian mana? Coba Satria sekali lagi. Oke, perhatikan apa kira-kira gerakan mana yang salah? Oke, ayo, siapa yang bisa menemukan? Gimana? Anissa Tita? Kakinya ya? Kaki, tangan, kepala, tangan ya? Kenapa tangannya? Harus terbuka kalau misalnya mau melebar. Yes, betul. Saat dibuka segini harusnya sejajar, jadi maksimal dapat bagian otot dadanya, chestnya. Oke? Jadi kalau gini manfaatnya nggak ada, kurang maksimal. Kalau misalnya harus tetap 100%, kalian cuma dapat nanti 75%. Beda ya? Sama halnya nanti saat penilaian pun sama. Yang akan dinilai adalah gerakan saat melakukannya. Beda dengan gini kan? Oke? Paham ya? Oke, silakan. Saya sudah buatkan kelompok. Nanti kalian bergabung dengan kelompoknya. Kalian tentukan mau lagunya seperti apa, terus mau gerakannya kombinasinya apa saja, boleh. Silakan ditentukan. Nanti waktunya minimal 10 menit. Paham ya? Jadi boleh dikombinasikan. Misalnya goyang duman dengan lagunya Bruno Mars gitu kan, boleh. Pendinginannya misalnya pakai lagunya Taylor Swift, boleh gitu ya. Jadi beatnya harus makin meningkat saat inti. Paham? Tadi udah dapat videonya. Kalau masih bingung nanti boleh sambil ditonton videonya pas di lapangan. Nanti kita mulai. Paham ya? Itu aja, kita persiapan untuk ke bawah. Silakan berdiri dulu, kita masuk ke lapangan. Masuk jam kedua. Sekali lagi, masuk jam kedua.
Sorry ya.
Oke, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang senam. Karena cuacanya di luar tadi hujan, jadi makanya kita refleksinya di kelas, gitu ya. Oke, Anissa, apa kesulitannya tadi saat pembelajaran senam yang selama ini kamu rasakan lah selama pembelajaran senam? Apakah sulit atau mencari gerakan yang susah atau apa? Cara kombinasinya sih yang kayak nyarinya kadang kan nggak sinkron gitu loh tangan sama kakinya. Oke, terus ada lagi nggak? Jessica mungkin kalau nyari lagunya susah nggak? Dari Yang lagunya pas gitu untuk ya lumayan susah sih Bu, nyocokin lagu sama beatnya, so bikin gerakannya juga lumayan sulit. yang paling sulit apa? Lagu pemanasan, inti atau pendinginan? Pemanasan. Pemanasan. Oke, karena beatnya harus agak slow Iya. ya. Oke, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Eni Priani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMAN 23 Provinsi DKI Jakarta. Kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh dua ibu-ibu yang cantik. Yang pertama adalah Ibu Nur Hadiati sebagai pembimbing praktik CGP Angkatan 9. Selamat datang Ibu di SMA 23. Oke, yang berikutnya adalah Ibu Eni Desanti sebagai guru yang telah diobservasi sebelumnya pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Ibu Eni Desanti. Oke, pertama-tama izin Ibu saya ngobrol sama Bu Eni Desanti. Oke. Bu Eni Desanti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, bertemu kembali ya Bu ya setelah kita melakukan praobservasi sama observasi kelas ya, kemarin di hari Selasa ya Bu ya, tanggal 6 Februari 2024. Oke. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung pada saat 6 Februari kemarin? Oke, perasaan saya senang ya Bu ya. Jadi ikut senang karena ada teman yang saling mengingatkan dan evaluasi gitu ya jalan pembelajaran kita. Karena harapannya kan memang kalau kita belajar atau mengajar dengan alur kita sendiri, mungkin kadang kita tidak menyadari kesalahannya di mana. Tapi saya sangat terbantu dengan adanya observasi ini. Terima kasih Bu Eni. Oke, langsung aja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Bisa Ibu ceritakan kembali nih Bu, area perkembangan apa yang sudah Ibu lakukan saat observasi kelas di 6 Januari kemarin? Area yang saya kembangkan yang pertama adalah dari kognitif dulu. Iya. Kognitifnya itu anak-anak bisa mengetahui gerakan dasar senam, Baik. gerakan dasar senam bagian kaki maupun tangan. Iya. Kemudian afektifnya itu anak-anak menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab saat membuat tugas tersebut. Iya. Kemudian psikomotornya sudah jelas ya Bu ya, kalau di bidang PJOK pasti dominan di psikomotor, terutama di bagian gerakan senam, terutama untuk manfaat geraknya dan gimana sih caranya meningkatkan kebugaran jasmani melalui senam itu. Gitu. Oke, baik ya. Jadi kemarin yang sudah Ibu sampaikan juga pada saat praobservasi ada area perkembangan yang akan dikembangkan oleh Ibu adalah yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian bisa diceritakan kembali tentang tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada kemarin saat observasi. Oke, tahapan pertama itu kami di kelas menonton video dulu tentang gerakan dasar senam menggunakan proyektor bersama-sama, membahas tentang gerakan dasar senam ada apa aja di bagian kaki, kemudian bagian tangan. Kemudian setelah itu anak-anak membuat kombinasi gerakan. Setelah itu baru kita ke lapangan. Cuma kemarin kendalanya itu karena memang hujan, jadi tidak bisa praktik di lapangan Ibu.
Jadi kita inisiatif untuk melakukan perubahan di area-area selasar. Tapi dengan begitu tetap pembelajaran tetap berjalan. Iya. Jadi apa yang Ibu katakan tadi kendalanya pada saat observasi kemarin hujan ya. Iya. Jadi pembelajarannya, latihan senamnya ada yang di Selasa ya, benar ya. Perpustakaan Di perpustakaan gitu. Tapi tetap berjalan Bu ya. Tetap berjalan. Oke. Menurut Ibu area yang Ibu sudah tadi yang 3 itu kognitif, afektif, psikomotorik yang udah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil sepenuhnya? Apakah ada belum puasnya gitu loh? Maksudnya ada beberapa bagian mungkin yang kayak ini belum maksimal nih, bagian psikomotorik atau afektif atau kognitif seperti itu yang sudah berhasil dan yang belum maksimal ya. Kalau yang dari area yang belum maksimal dulu ya, Bu, ya. Iya. Dari area yang belum maksimal ini anak-anak masih terpaku pada video yang saya berikan. Jadi mereka membuat kombinasinya dari gerakan itu. Sedangkan sebenarnya bisa membuat referensi lain gitu. Kan banyak ya sekarang video-video di YouTube tentang gerakan kreasi senam itu gitu. Cuma kalau untuk keseluruhan secara kognitif dan afektifnya sudah berjalan menurut saya. Afektif. Dari psikomotorik aja mungkin ya. Psikomotorik. Ya. Karena kan kita lihat sendiri pas hujan ternyata mereka masih bisa latihan gitu ya. Tidak duduk-duduk atau ngobrol gitu. Jadi sudah tanggung jawab. Jadi di bagian kognitifnya masih sedikit ada maksimalnya ya, karena anak-anak masih terpaku sama video tutorial yang diberikan. Nah, rencana kedepannya apa yang akan Ibu lakukan agar ranah kognitif ini bisa maksimal gitu loh. Jadi anak-anak tidak terpaku pada video tutorial yang Ibu berikan. Kira-kira rencana kedepannya seperti apa agar tidak terjadi hal yang sama di pembelajaran berikutnya? Mungkin yang pertama saya akan membuat dulu kelompoknya ini disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi yang psikomotornya bagus dibagi rata gitu, dan psikomotor yang kurang baik dibagi rata juga. Terus yang mungkin pengetahuannya lebih pintar atau lebih baik gitu ya, itu juga dibagi rata gitu ya, supaya seimbang. Kemudian mungkin saya tidak akan memberikan satu video tutorial saja, tapi memberikan kebebasan mereka mencari informasi dari video-video lain gitu. Dan mungkin itu aja sih Bu ini untuk sementara. Kalau dari segi timingnya atau waktunya apakah cukup untuk senam ini dengan 1 kali pertemuan ya? 2 kali 45 menit apa cukup? Apakah perlu ditambah lagi atau gimana? Perlu ditambah sih. Kalau materi senam ini memang tidak cukup hanya 1 kali pertemuan, tapi bisa 2 sampai 4 karena memang materinya lumayan banyak. Dan itu juga kan harus dibagi, jadi dari pendinginan dulu. Kalau pendinginan sudah hafal, baru masuk ke inti, baru ke pemanasan, inti dan pendinginan. Maksudnya. Jadi rencana Ibu kedepannya untuk kognitifnya supaya lebih maksimal lagi, yang pertama pembagian kelompoknya lebih merata ya, antara yang bisa bisa sama yang kurang bisa gitu ya. Terus yang kedua memberikan kebebasan untuk mengakses sumber belajar tentang senam tersebut ya. Terus yang ketiga waktunya mungkin ya Bu ya. Oke gitu. Terus untuk ini kan yang kognitifnya Bu, kalau yang untuk psikomotoriknya gimana rencana kedepannya supaya psikomotoriknya itu lebih maksimal lagi? Kalau untuk psikomotor ini kan memang perlu banyak latihan, jadi perlu pengulangan drill dan drill gitu kan. Karena memang tidak bisa hanya sekali langsung bagus gitu gerakannya, dan perlu mungkin latihannya itu pakai video atau kaca gitu ya. Jadi bisa tahu gimana sih gerakannya yang bagus, tangannya udah betul atau belum ya, posisinya. Iya betul. Jadi perlu latihan terus menerus itu ya para psikomotor. Iya, waktunya berarti ya ditambah. Mungkin mereka juga harus belajar juga di luar jam pelajaran ya, di rumah ya, secara berkelompok atau individu ya. Oke. Menurut Ibu, kapan rencana ini akan dilakukan? Rencana-rencana perbaikan atau dan sebagainya? Untuk rencana, karena ini kan baru berjalan di 12 IPA 2, jadi di kelas selanjutnya mungkin akan saya perbaiki.
kekurangan-kekurangan di kelas sebelumnya. Jadi perbaikannya mungkin di kelas berikutnya Betul. ya, di kelas IPS atau di kelas IPA 1 atau yang lainnya. Oke, baik Ibu Desanti, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan dan juga terima kasih atas waktu luangnya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya untuk peserta didik. Saya tunggu cerita-cerita berikutnya, sharing-sharing berikutnya. Mungkin suatu waktu juga saya bisa sharing juga sama Ibu ya, kesulitan-kesulitannya. Mau ya Bu ya, memberikan pendapat atau masukannya. Baik, berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nur sebagai pendamping praktek untuk melakukan umpan balik tentang kegiatan percakapan pasca observasi kali ini. Untuk Ibu Nur Hadiati dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eni Priani dan Bu Eni Desanti ya. Selamat bertemu kembali di pasca observasi. Terima kasih Bu Eni tadi sudah memberikan praktik baik kepada Bu Eni juga terkait pembelajaran ya, dalam hal ini adalah pembelajaran Bu Eni PJOK ya kalau tidak salah ya. Tadi Bu Eni sudah memberikan kerekan sejawat terkait pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan alur tirta yang sudah Bu Eni pelajari ya di CGP itu. Dan di situ tadi Bu Eni Desanti juga sudah menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni terkait pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Di samping itu nanti Bu Eni sama Bu Eni juga nih ya untuk berbagi praktik baik dengan rekan sejawat yang lain. Bukan hanya sama Bu Eni saja, nanti Bu Eni juga ke Bu Eni atau mungkin ke Bu siapa-siapa yang lain yang ada di sekolah ini gitu ya. Karena tujuannya kita baik sekali untuk memajukan ya peserta didik yang ada di sekolah Ibu semuanya. Mungkin itu saja umpan balik saya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hadiati atas umpan baliknya. Baik, terima kasih kepada Bu. Kita akhiri percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih kepada Bu Nur Hadiati sebagai pengajar praktik sudah meluangkan waktunya pada sesi percakapan observasi ini, dan juga terima kasih kepada Bu Eni Desanti sebagai guru yang sudah diobservasi pada supervisi kelas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.